Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febianti dengan NIM 2304239 yang akan memaparkan materi mengenai isu-isu dan implementasi reformasi administrasi publik. Dengan mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri SIP MSI dan Ibu Dotranda Jumiati MSI. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu apa itu reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik merupakan upaya untuk mengubah dan meningkatkan tata kelola dan kinerja sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan publik, dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan. Yang kedua, mengenai materi isu-isu reformasi administrasi publik. Yang pertama ada korupsi, yang kedua efisiensi birokrasi, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas, yang keempat partisipasi masyarakat. Isu yang pertama yaitu korupsi. Salah satu isu utama dalam reformasi administrasi publik adalah mengatasi korupsi. Praktik korupsi dapat merusak integritas pemerintah, menghambat pembangunan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Reformasi ini mencakup pembentukan lembaga anti korupsi, perubahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu efisiensi dan birokrasi. Birokrasi yang lambat, birokratis, dan berlebihan dapat menghambat penyelenggaraan layanan publik yang efisien. Reformasi ini mencakup upaya untuk memangkas birokrasi yang tidak perlu dan memperbaiki proses administratif. Yang ketiga yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas. Memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah aspek penting dari reformasi administrasi publik. Ini mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik, laporan keuangan yang transparan, dan audit independen. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Reformasi administrasi publik sering melibatkan upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintah. Materi selanjutnya itu ada mengenai implementasi reformasi sektor publik di berbagai negara berkembang. Implementasi reformasi sektor publik di berbagai negara berkembang dapat mencakup berbagai langkah dan strategi yang disesuaikan dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Ada beberapa contoh implementasi reformasi sektor publik yang berbeda di beberapa negara berkembang, yaitu yang pertama di negara Indonesia, yang kedua di India, dan yang ketiga Filipina. Negara pertama yaitu Indonesia. Indonesia telah berfokus pada reformasi administrasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu langkah penting adalah penggunaan e-government dan sistem administrasi pemerintah berbasis teknologi informasi. Selain itu, mereka juga telah meluncurkan program pemberdayaan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Yang kedua yaitu India. India telah melaksanakan reformasi sektor publik yang melibatkan berbagai inisiatif. Yang pertama, digitalisasi pelayanan publik. Melalui program Digital India, India telah memperkenalkan layanan pemerintah secara online untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Program seperti Beti Bachao, Beti Padhao, yang berarti simpan anak perempuan, latih anak perempuan, telah diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Yang ketiga yaitu sampah ke energi. Beberapa kota di India telah mengadopsi konsep mengubah sampah menjadi energi melalui proyek-proyek inovatif. Negara ketiga yaitu Filipina. Yang pertama, ada pengentasan kemiskinan. Melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial seperti Pantawid Pamilyang Pilipino Program atau yang bisa disingkat menjadi 4PS. Yang kedua yaitu pemerintahan yang bersih. Mengadopsi langkah-langkah untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Anti Korupsi atau Ombudsman dan kampanye Daang Matuwid yang berarti jalan yang benar. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.